Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Coba kau host di Permaisan TV dimatiin dulu, apa mic-nya belum nyala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masuk bab yang baru, al-hasi ala khusyuk fi shalah. Al-hasi ala khusyuk fi shalah. Bab tentang khusyuk dalam sholat. Bab tentang khusyuk di dalam sholat. Serta yang di Zoom atau di medsos bisa lihat di website Rumah Islam, ada tulisan apa itu khusyuk dan bagaimana kiatnya dalam sholat. Bab al-has dorongan ala khusyuk fi shalah. Dorongan untuk khusyuk di dalam sholat. Ada mic yang pegang? Jadi dalam kitab sholat urutannya itu dari waktu sholat dulu, setelah waktu sholat tentang azan, setelah tentang azan syarat-syarat sholat, yang kita bahas kemarin sutroh dalam sholat. Baru saat ini kita bahas al-hassu fil khusyu'i al-hassu ala al-khusyu' fi shalah. Dorongan untuk khusyuk dalam sholat. Nah, ini pembahasannya itu kaitannya kalau kita sholat, sebelum sholat dilaksanakan sampai nanti sholat dilaksanakan. Ini sebelum.
Seniki harus tahu waktu dulu, karena sholat dilaksanakan ketika waktu masuk. Untuk menandakan waktu masuk, wonten azan, ada azan. Jadi, sebelum melaksanakan sholat ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi dan ada yang kita hindari. Baru kemudian sutroh dalam sholat. Sebelum lagi itu kita taruh pembatas. Nah, baru di sini mau masuk di dalam sholat kita bahas al-hassu fil khusyu' ala sholat. Al-hassu ala khusyu' fis sholat. Ya, dorongan untuk khusyuk di dalam sholat. Nanti setelah itu baru masuk tentang masjid. Ya, baru setelah itu kita masuk tentang sifat sholat Nabi. Nah, sifat sholat Nabi. Jadi pengantar dulu. Jadi bahas sholat itu nggak langsung masuk ke dalam sholat. Pengantar dulu. Sebelum pengantar ini kita masuk di kitab Thaharah. Kitab Thaharah, kitab bersuci. Karena sebelum melaksanakan sholat, syaratnya harus apa? Bersuci dulu, memperhatikan air, habis itu wudhu, sebagai badalnya itu nanti tayamum, nanti ada mandi besar untuk hadas besar, sampai pembahasan haid dan nifas ditaruh di bab ini, di kitab ini, Thaharah. Yang kita sudah di kitab sholat. Dan ini sudah berulang-ulang, kita ada materi yang diulang, Ji. Mudah-mudahan kita nggak ulang-ulang lagi sampai kitab ini selesai. Berapa hadis lagi itu? Wah, masih awal-awal ya. Sampai halaman 600-an dulu. 1614 hadis. Nggak tahu umur cukup atau tidak. Ya, gitu ya. Baik, kita lihat pengertian khusyuk dulu. Khusyuk itu apa? Khusyuk secara bahasa berarti tenang dan tunduk. Khusyuk secara bahasa berarti tenang dan tunduk. Tenang dan tunduk. Secara istilah, khusyuk adalah hadirnya hati. Hadirnya hati ketika menghadap Allah. Dan tenangnya anggota badan. Ya, dan tenangnya anggota badan. Selain itu juga perkataan dan perbuatan juga dihadirkan. Berarti berapa poin di sini ya? 4 di situ, 3 poin. Khusyuk di dalamnya ada hadirnya hati, ya, hadirnya hati. Terus yang kedua, tenangnya anggota badan. Banyak gerak berarti tanda tidak khusyuk. Ya, banyak gerak berarti tanda tidak khusyuk. Kok dari awal sampai akhir kok garuk kepala terus gitu? Kok gatal terus dari awal sampai akhir? Kan ada apa-apa di situ. Kecuali dia punya penyakit gatal misalnya.
Terus yang ketiga, perkataan dan perbuatan ikut dihadirkan. Tiga ini punya tujuan untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada Allah. Ini demi mengagungkan, pengagungan dan pendekatan diri kepada Allah. Ya, pengagungan dan pendekatan diri. Jadi cuma sekadar hati hadir saja, artinya dia konsen tapi tidak mengagungkan Allah, di situ tidak khusyuk berarti. Nah, sekarang lihat di poin ini, pengagungan. Kita itu makin mengagungkan sesuatu, di antara sebabnya itu adalah karena takut kepadanya. Berarti pengagungan ini didapat dari takut kepada Allah. Allah khauf. Dan ini kata para ulama, takut kepada Allah diperoleh kalau kita makin kenal Allah. Gitu. Berarti kuncinya di mana tadi? Makin khusyuk bagaimana? Makin kenal Allah, makin takut, ya toh? Makin mengagungkan, baru khusyuk itu hadir. Kuncinya di sini, Ji. Makin kenal Allah ini dapat dari mana? Makin kenal Allah secara umum dari ilmu. Secara umum dari ilmu. Makin kenal Allah lewat ngaji, ya, maka dia nanti makin takut pada Allah. Makanya Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut, yaksha khosyah, takut kepada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya adalah ulama, orang berilmu. Ya, ilmunya nambah, semakin takutnya nambah. Ilmunya kurang, semakin nekat dia, itu kata Pak Arjo. Banding lurus. Berarti solusinya apa? Ngaji. Ilmu. Orang ngaji, orang takut. Ya. Nah, ini secara umum seperti itu. Nah, sekarang kita lihat
Khusyuk itu dibangun dengan dua cara. Oke, sampun ya. Khusyuk itu dibangun dengan dua cara. Yang pertama, quwwah al-muqtada. Quwwah al-muqtada. Ada dorongan yang kuat. Kemudian daf'u asy-syaghil. Daf'u asy-syaghil. Menghilangkan gangguan-gangguan. Menghilangkan gangguan-gangguan. Dua ya. Apa tadi yang pertama? Quwwatul muqtada. Yang kedua, daf'u asy-syaghil. Menghilangkan gangguan-gangguan. Ada dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat bentuknya bagaimana? Ada di sini persiapan dulu, persiapan sholat. Ada lagi di situ tumakninahnya. Orang nggak tumakninah itu nanti nggak khusyuk. Ada lagi tartilnya. Ada lagi tadabburnya. Tadabbur bacaan-bacaan ya. Ada persiapan, ada tumakninah, ada tartil bacaan, ada tadabburnya. Itu baru satu itu. Kemudian daf'u asy-syaghil, menghilangkan gangguan. Bisa jadi gangguan dari pikiran, bisa jadi utang mah itu nggak usah dipikir, utang itu memang gangguan dari sononya. Gangguan misalnya akhirnya jadi tidak khusyuk, ada gangguan-gangguan yang kurang konsen gitu ya. Ini pikiran atau ganggu fokus gitu ya. Nah, yang bab ini, yang bagian ini yang ada di Bulughul Maram, di bab yang kita bahas. Nah, kita bahas yang di sini di Bulughul Maram, yang bagian yang ini. Yang ini tidak dibahas. Quwwatul muqtada itu sudah, kalau tumakninah nanti pas pembahasan sholat. Persiapan sholat sudah kemarin. Tartil itu nanti bagian dalam sholat juga. Tadabbur ini perkara lain nanti di luar pembahasan fikih. Renungkan ayat, tahu arti, tahu maksud ayat, tahu maksud bacaan gitu. Nah, yang dibahas oleh Imam Ibnu Hajar cuma yang ini. Menghilangkan gangguan. Sudah? Paham Ji? Tidak bahas yang ini Ji? Jadi kalau nanti masuk di pembahasan bab, nanti lihat hadis-hadisnya. Oh, kok kayak orang nyambung. Maksudnya itu ini.
Nanti misalnya mendahulukan makan daripada sholat. Ya, apa kaitannya di situ coba? Ya, biar bisa fokus sholat, tidak mikir apa? Makan. Nanti ada bahasannya. Nah, kita konsen di situ. Ya. Dan satu catatan lagi di sini, khusyuk itu perkara hati. Makanya dikatakan oleh Hudzaifah, antarul jasada khasyian wal qalbu laisa bi khasyiin. Engkau lihat jasadnya itu khusyuk namun hatinya tidak khusyuk. Ingat ya, khusyuk amalan hati, bukan amalan yang dibuat-buat di anggota badan gitu. Walaupun orangnya itu pura-pura tenang, ya, kalau memang lagi nggak khusyuk disebut nggak khusyuk. Amalan hati, dari hati dulu, nanti nampak di anggota badan memang. Tapi ada yang orang buat gerakan-gerakannya itu seolah-olah khusyuk, bacaannya masya Allah bagus sekali, namun belum tentu khusyuk, karena dasarnya itu dari amalan hati. Baik, kita lihat sekarang hadis yang pertama, hadis 251. Kita lihat hadis yang pertama, hadis 251. Kalau di terjemahan ya. Kalau di Minha al-Alam, hadis 238. Nah, coba lihat di sini larangan sholat mukhtasiran. Baik, coba saya baca dulu hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayus sholli ar-rajulu mukhtasiran. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Wa ma'nahu ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat dengan bertolak pinggang. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Muslim, maknanya adalah meletakkan tangannya pada pinggangnya. Baik. Hadis yang berikutnya lagi, kalau diterjemahan hadis 252, di Minha al-Alam hadis 239, wa fil Bukhari an Aisyata radhiyallahu anha anna dzalika fi'lul yahudi. Dibaca. Menurut riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya demikian itu merupakan perbuatan orang Yahudi dalam sembahyangnya. Baik, sekarang kita lihat pembahasan ini. Dikatakan sholatnya mukhtasiran. Coba kita lihat dulu di sini lagi membicarakan ar-rajul. Ar-rajul ini bisa laki-laki maupun bisa perempuan. Perempuan juga termasuk ya. Jadi kalimat hadisnya tidak perlu diganti. Jadi kalau ada yang bisa mewakili laki-laki dan perempuan, teks hadisnya tidak perlu diganti. Contoh misalnya, wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu, di zikir Sayyidul Istighfar. Abduka itu hambamu laki-laki. Namun abdu itu bisa diwakilkan untuk laki-laki dan perempuan. Nggak usah diganti abduka dengan amatuka, nggak usah. Kecuali kalau kita bisa ganti misalnya doa sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu bisa diganti. Allahumma gfir laha, kalau di jenazah perempuan ya, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha gitu. Kalau yang bisa berlaku umum, tetap lafaznya kayak gitu, nggak usah diganti-ganti. Nah, sekarang lihat. Ada istilah mukhtasiran. Mukhtasiran. Mukhtasiran.
dalam istilah bahasa Arab ini isim fa'il. Ikhtasara yakhtasiru mukhtasirun. Mukhtasiran. Ini berasal dari kata al-khasru. Al-khasru. Al-khasru itu artinya pinggang. Pinggang ya. Sini ya. Pinggang. Ada istilah lagi al-khasirah. Kita bisa ganti al-khasirah juga dengan lambung. Jadi kalau disebut salat mukhtasiran, tangannya sedekat di pinggang. Allahu Akbar. Pinggang kan? Ya. Berarti boleh kepi? Hadisnya kepi gue, Pak. Tidak boleh. Orang sarapan kayak gitu memang dia. Lihat dulu hadisnya. Orang mandek kok. Nah, sudah. Ingat dulu ya, ditulis itu ya. Al-khasru itu pinggang. Pinggang. Ingat kita lagi bahas larangan. Letak lambung manusia berada pada rongga sebelah kiri perut. Sebelah kiri, sini ya. Nah, berarti kalau dia mau tepat di sini nih dia. Berarti kalau sholat mukhtasiran gimana? Meletakkan tangan pada khasirahnya. Khasirah itu antara pangkal paha dan tulang rusuk. Di sini berarti ya. Di sini. Jadi dia takbir, Allahu Akbar. Dia taruh di sini langsung loh. Allahu Akbar. Larangan Ji. Kalau yang tepat gimana? Dari tangan dulu. Mau ini. Ini takbir apa? Kalau yang pertama takbir apa? Kalau mau mulai sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tangan, kalau bahas madhab itu, tangan itu normal-normal saja. Jadi jangan terlalu rapat begini gitu. Bukan terlalu rapat. Ini rapat banget gini. Ini santai tau tangannya kan. Jadi sholat pun nggak perlu tegang-tegang. Ya. Allahu Akbar. Sejajar, jempolnya sejajar ini. Nanti bagian atas ini sejajar telinga atas. Jempol sejajar ini loh, tempat anting. Cuping ini. Bahasa Indonesia cuping. Sini. Allah. Sini ya. Nanti telapak tangan bisa sejajar pundak juga. Berarti agak tengah-tengah nggak masalah. Tapi kalau dianggap mengangkat tangan, sekadar angkat tangan sudah sah. Ini kalau dia Allahu Akbar, sah ini. Allahu Akbar, sah. Ini bukan masuk syarat. Ini tidak masuk syarat-syarat sholat nih. Ini orang kecampur. Soalnya kalau masuk syarat sholatnya jadi masalah itu. Ini lagi bahas sunnah ya. Gerakan tangan ini sunnah J, bukan masuk rukun. Jadi dengan salah masukkan itu salah hukumi orang itu. Akhirnya menyesatkan orang nggak salah padahal. Ya. Cuma dia lakukan kurang afdol. Yang sempurna tadi ya, Allahu Akbar. Namun sekadar angkat tangan saja sudah memenuhi sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah itu. Sudah memenuhi sunnah. Namun sempurna tadi ya, Allahu Akbar. Nah perhatikan saat angkat tangan ini bagian dalam telapak tangan kiblat, menghadap kiblat. Yang nggak boleh gimana? Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh. Ini tanda kita nggak boleh buat-buat ajaran gitu. Tak semaunya jenengan aja. Ustaz saya itu kurang afdol. Itu perasaan lu Pak. Saya kurang afdol kalau nggak begini ini.
Ya, kita standarnya beda berarti. Itu kalau pakai perasaan ya semau-maunya aja. Ya, jadi sekarang bukan pakai semau-semaunya ini, pakai standar jelas gitu loh. Mana dalilnya, mana petunjuk ulamanya gitu. Kalau nggak ada berarti ngawur. Udah ya. Tangan sekarang posisi tangan. Allahu Akbar. Posisi tangan. Tangan kanan di depan tangan kiri. Tangan kanan di depan tangan kiri, nggak dibalik. Tangan kanan di depan tangan kiri. Tetap. Sudah. Posisinya bisa sini, sini, sini. Bebas. Ya, bebas. Pak Sudar mana? Oh, gini. Nah. Allahu Akbar gini. Mulai. Allahu Akbar gini. Kalau paling santai itu imam nggak terlalu tegang-tegang juga, di pusher jadinya. Allahu Akbar. Ini sesudah itu kayak gini nih. Kalau kayak begini terlalu tegang itu. Allahu Akbar. Terlalu tegang ini. Ini tidak dilakukan baiknya. Ini salah. Ini saya selalu bilang ini salah penafsiran hadis. Dikira di atas dada itu di atas dada tenan gitu. Di atas dada itu maksudnya di depan dada, depan. Ala sodar ini sini. Bukan sini. Terlalu berlebihan itu. Dia mau bilang saya sholatnya paling mendekati sunnah Nabi, namun keterlaluan dia itu. Ya. Sudah. Posisi ini tidak tepat. Ya, bukan di sini, bukan di sini, pas di tengah. Ya, posisi ketika berdiri. Baik. Sekarang lihat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli rajulu muhtasiran. Ada dua kemungkinan berarti ya. Larangan sini ya. Bisa larangan haram, bisa larangan makruh. Ada dua kemungkinan, belum terjawab nih ya. Bisa larangan haram, konsekuensi haram apa berarti? Dosa. Bisa larangan apa? Makruh. Konsekuensi makruh hanya dilarang saja. Baiknya tidak dilakukan. Nah, menurut jumhur, larangan di hadis tadi, ini menurut jumhur, ini larangannya makruh. Ini menurut jumhur. Artinya kebanyakan. Kalau ingat ya, kalau saya sebut jumhur, ini kebanyakan ulama. Namun kalau ini dilakukan tidak membatalkan sholat. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Dia lakukan makruh tapi tidak membatalkan sholat. Berarti boleh atau tidak? Makruh. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak? Tidak boleh. Batal atau tidak? Tidak batal. Jadi nggak selamanya lakukan sesuatu yang keliru dalam sholat, sholatnya jadi batal, Pak. Beda ya. Kita lakukan sesuatu yang salah, belum tentu sholatnya batal. Kita mesti analisa dulu, ini masuk apa? Masuk rukun sholat, masuk pembatal sholat, atau masuk sunnah gitu. Lihat dulu. Meletakkan tadi ini ya, takbir ini ya, meletakkan di sini, posisi tangan ini, mau dia di sini, di sini, di sini, itu sunnah semuanya ini. Bukan masuk rukun. Posisi tangan ketika ngangkat tadi, ya, ngangkat ini posisi juga sunnah, bukan rukun. Kalau rukun sholat 17 sudah. Nggak ada angkat tangan ini, yang ada itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu masuk dalam sholat, ucapkan takbir Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbarnya yang rukun. Gerakan tangannya enggak, itu bukan rukun, masuk sunnah sholat. Paham ini? Berarti kalau saya masuk sholat, saya cuma langsung Allahu Akbar. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Rukun sudah dapat. Apa tadi rukunnya? Takbir. Jadi jenengan nggak bisa hukumi orang itu kalau masuk langsung dia sujud, hukumi dia sholatnya batal. Oh, kamu nggak takbir Ratul Ihram itu, belum tentu. Bisa jadi dia masuk Allahu Akbar, langsung dia turun sujud. Turun sujud tanpa takbir yang kedua lagi. Takbir yang kedua hukumnya sunnah. Takbir yang pertama tadi saat berdiri mau masuk, hukumnya wajib. Yang mau turun sujud, itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau dia sudah masuk di atas saat takbiratul ihram, maka sudah dikatakan sholatnya sah. Itu makanya ngaji itu harus rinci itu loh. Apalagi jadi takmir kayak Pak Sudar ini loh. Itu rencana minggu depan tuh saya mau, ini tanggal 30. Minggu depan 30 ya? 31 ya? Hah? Mau pemilihan kades tanggal 30-nya. Terus minggu depannya lagi itu. Nah, itu ada daurah nanti saya buat khusus untuk takmir aja ini. 2 hari. Hah? 1 minggu keenakan kowe Pak makan gratis. Nanti kita bingung ngasih ini. Sudah ya? Makruh tapi tidak membatalkan apa? Salat. Diingat itu baik-baik. Nah, sekarang ada lagi bahasannya. Tadi dikatakan ini perbuatan apa, Pak? Yahudi. Berarti ditulis kita dilarang meniru Yahudi. Dalam apa? Gerakan tadi ya, gerakan sholat. Kalau Nabi sudah bilang oh itu gerakannya Yahudi, apalagi jauh gitu. Berarti ada istilah tasyabbuh. Tasyabuh itu menyerupai non-muslim. Menyerupai apa? Non-muslim. Menyerupai di sini yang pertama, lihat syaratnya ya, biar nanti nggak sembarang-sembarang hukumi orang juga ini loh. Orang itu kalau makin banyak ngaji harusnya makin banyak hati-hati gitu. Bukan makin banyak ngaji malah langsung nyesat-nyesat ke uang gitu loh. Ya. Makin banyak ngaji makin hati-hati. Lihat syarat yang pertama. Itu kebiasaan non-muslim. Ingat ya, kita lagi bahas larangan tasyabbuh. Ingat ya, itu kebiasaan non-muslim. Yang kedua, masih jadi ciri khas. Jadi kan pernah lihat biksu kalau jalan bagaimana? Biksu, Buddha. Jalan gimana coba? Pakaiannya apa? Nah, pakai selendang gitu ya di atas ya. Terus kepalanya gimana? Botak. Terus ada selendang tau? Sarungan juga dah. Tapi sarungnya warna apa? Kuning kan? Nah, coba kalau jadi kan habis dari masjid keluar kayak gitu tuh, botak, terus selendang gitu, terus pakai sarung gitu kuning sama. Dituduh apa coba? Biksu dia itu. Nah, ciri khas kan berarti Pak? Ciri
ciri khas atau bukan itu? Ciri khas. Walaupun jenengan bilang, "Loh, saya habis ngisi di masjid kok." Tasyabbuh. Orang langsung tahu itu ciri khasnya siapa. Sekarang ada orang masuk ke warung, terus pas dia balik kelihatan tanda palang salib. Jenengan nilai itu apa? Itu orang apa, Pak? Kristen tak? Nah, berarti jenengan nilai dari apanya tadi? Ciri khas apa? Salibnya apa? Langsung, oh iya, itu non muslim tuh jelas tuh. Iya kan? Dia pas balik gini, oh sudah jelas itu non muslim itu. Berarti kalau kita pakai kayak gitu, orang juga akan nilai sama. Jadi apa ini, Pak? Ciri khas. Berarti boleh pakai enggak? Boleh pakai enggak? Enggak boleh. Itu biasanya itu ada di kaos bola itu. Beberapa klub bola itu di atasnya lambang itu, di bawahnya ini baru lambangnya itu, atasnya ini. Masuk masjid lagi, jadi imam sholat lagi itu. Pas balik, imam sholatnya Messi ternyata. Parah banget kan? Nah berarti dua ini nggak masuk, ingat ya, dua ini nggak masuk tasyabbuh. Paham? Coba jas, tahu jas ya? Ya, jas. Pak Sudah pernah pakai jas nggak? Baik. Jas itu ciri khas non muslim apa bukan? Saat ini loh, saat ini. Saya lihat Pak Subar pakai jas itu, saya langsung, oh, wis murtad toh. Ada perasaan kayak gitu nggak? Enggak kan? Oh biasa kan? Normal deh. Berarti pakai jas boleh atau tidak? Boleh. Bukan ciri khas. Wong Jawa kebeda Pak, itu wong nasional. Wong Jawa itu loh apa topi apa nih? Itu. Paham ya? Terus pakai apa lagi? Ini orang-orang biasanya nganggap itu tasabuh lagi. Topi itu kan ada yang bukan peci sini, topi yang gini loh, ke depan gini loh, hat itu ya. Nah, kalau ada yang pakai itu nuduh dia non muslim nggak? Enggak kan? Oh, berarti nggak masalah. Iya kan? Nggak masalah. Mana masalahnya? Nggak ada masalah. Pak Parji lagi pakai topi kayak gini, cakep banget. Non muslim? Oh enggak ada sih nilai-nilai kayak gitu, kecuali ada yang pakai kayak gitu terus balik, ada salibnya nih, ya sudah non muslim itu. Ingat ciri khas. Kalau tadi kenapa Nabi ingatkan Yahudi berarti ibadahnya kayak gitu. Yahudi berarti ibadahnya seperti itu. Kita dilarang tasyabbuh. Menyerupai, niru-niru saja nggak boleh, apalagi lakoni. Ini baru niru loh ini Pak. Niru. Saya mirip. Ya. Mirip saja nggak boleh, apalagi lakukan itu Pak. Tasyabbuh nggak boleh. Berarti dukung acara non muslim perayaan boleh atau tidak? Ya jelas nggak boleh. Wong ini saja nggak boleh kok. Dukung, ikut perayaan bersama gitu. Ulang tahun? Ulang tahun itu nggak ada itu. Abu Bakar, Umar, Utsman itu nggak ada itu ulang tahunan itu nggak ada. Itu kan bukan budaya kita sebenarnya kan. Apalagi pakai tiup-tiup lilinnya kan. Kurang kerjaan Pak? Kurang kerjaan apa? Enggak ada lampu mati apa-apa kok nyalain lilin. Sudah nyalain matiin lagi. Jadi dengan matikan itu panjang umur. Iya panjang umurnya, matikan dulu juga Pak. Ada.
terlalu banyak niru-niru anak-anak. Niru-niru wong liya pokoknya. Paling gayeng kalau anaknya raya kayak ulang tahun. Ngapa? Keren. Ini cuma keren kan? Keren gak punya duit gimana coba? Keren gitu kan. Itu jangan terlalu ngikut-ngikut Ustaz di televisi, Ustaz nyaris artis. Emang yang mereka siapa? Paham tasabuh ya? Berarti dilarang tasabuh. Sekarang tadi posisi tangan. Yang tepat tadi bagaimana posisinya? Sini nggak boleh ya? Di dada boleh, ya. Di dada ya, di dada, bukan di atas dada. Di dada, di perut, di pusar juga boleh. Mana yang paling enak silahkan dilakukan. Ya, yang penting tuntunan sholat itu ada dasarnya gitu loh. Kenapa? Tidak di sini saja, karena hadis di sini juga masih dibicarakan. Maka posisinya normal. Yang penting tangan kanan di depan tangan kiri, gini. Kalau agak begini tak menutup rusuk. Menutup rusuk? Enggak usah, tengah. Sini enggak usah. Gitu ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Satu lagi tentang makanan besok. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, Pak Sudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak, sebentar. Kalau kita ini sudah mengaji atau lagu ini, ternyata apa ilmu yang kita dapat itu tidak kita kerjakan, bahkan tidak sering mengingatkan kepada yang lain, bahkan malah kita mengikuti. Apakah kita itu mendukung dengan, kita tidak mengatakan kita, tapi kesalahan gitu loh. Karena kalau saya gini saya tidak akan menyalahkan paham orang lain, tapi paham saya yang paling benar. Itu bagaimana tentang ilmu tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi ilmu tadi, kalau kita sudah dapatkan, Sudah dapat ilmu, terus tapi tidak diamalkan. bahkan malah mengikuti amal orang lain. Nanti tiap-tiap orang berbeda keadaannya. Ada orang yang misalnya, ya, ada dirinci lagi itu Pak Sudar. Ada yang wajib, ada yang sunnah gitu ya. Ada yang haram, ada yang makruh. Tergantung ini masuk yang mana. Kalau dia wajib, akhirnya dia tinggalkan wajib, dosa dia. Namun kalau dia sunnah, dia tinggalkan yang sunnah, tidak dosa. Namun dia menyelisih yang sunnah saja. Contoh misalnya, dia dapati kalau ini perkara sholat, ini perselisihan banyak nih. Perkara di luar sholat coba. Kalau saya bahas sholat nanti ikhtilafnya banyak. Perkara di luar sholat misalnya sunnah. Misalnya menurut sebagian ulama, walaupun perselisihannya masih kuat juga ini, memakai pakaian di atas mata kaki misalnya. Ya, memakai pakaian di atas mata kaki lebih aman gitu ya. Terus menyelisih itu, ya misalnya. Kalau dia milih wajib ya berarti dia sebaiknya ngangkat gitu. Namun kalau dia milih itu sunnah atau melakukannya makruh, ya berarti tidak kena dosa dia. Tergantung amalannya bagaimana. Nah, kalau sudah perkara akidah, ya perkara prinsip, wah itu nggak bisa. Misalnya nih, sudah tahu, wah ini syirik nih. Malah dagangannya nggak laris, dia cari penglaris. Padahal sudah ngaji dia itu. Dosa besar nggak? Dosa besar, jelas.
Jadi tergantung tingkatan pelanggarannya itu bagaimana. Pun, baik. Awas Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya tanyakan ini terkait dengan khusyuk adalah hadirnya hati dan senangnya anggota badan. Sering kita jumpai bahwasanya seorang imam itu setelah takbiratul ihram itu sebelum membaca Al-Fatihah atau pada saat membaca doa iftitah itu menggerak-gerakkan kakinya, baik kanan ataupun kiri. Itu bagaimana kondisi ataupun keadaan sholat yang seperti itu, yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Yang jelas tadi bahwasanya bila mana lebih rendah daripada telinga ataupun bahu tidak masalah. Tapi bagaimana seandainya orang itu saking diri mantep-mantep mengangkat kedua tangannya itu sampai di atas kepala. Sisi sah, tapi menyelisih yang sunnah. Sahnya sah, karena tadi kalimatnya kalau dalam mazhab itu disebut sekadar mengangkat tangan dengan cara apapun. Dia mau jungkir balik begini gitu, misalnya, ya dengan cara apapun sah. Namun menyelisih sunnah minimal makruh di situ. Kalau tadi yang pertama tadi terkait dengan khusyuk adalah hadirnya hati dan tapi imamnya gerak-gerakin kaki ya. Baik. Ada kaitannya dengan maslahat sholat atau tidak? Gerakin-gerakin kakinya itu saat sholat kaitannya dengan maslahat sholat enggak? Tidak. Ada penyakit atau tidak? Tidak. Berarti makruh. Minimal makruh. baru mulai ya. Saya kira begini. Kecuali kaitannya dengan Kayak gini loh tak biasanya. Oh, kabar. Ya, seperti itu. nah itu makruh minimal. Kalau kaitannya dengan maslahat sholat misalnya mau rapikan sop, mau rapatkan sop, nggak apa-apa. Imam Ustaz itu. Kalau imam ya berarti minimal makruh. Oke, terima kasih. Ya, siapa lagi? Oke, muka Mas. Di gigi dulu. Pak Parjo. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, seandainya untuk mencapai kekhusyukan itu kadang Mbok mic-nya dirip kata. Ngopo hujan. seandainya untuk mencapai kekhusyukan itu yang pertama saya sendiri mudah-mudahan salah. Yang pertama itu saya takut sholat saya itu kadang-kadang diterima atau tidak, itu pertama. Ya bisa bangun dari situ. Terus yang kedua saya takut siksa Allah. ya bisa. Yang Terus ketiga saya takut dosa. Itu Ya. apakah nanti semuanya kembali ke takut kepada Allah itu. Sama. ya, itu yang pertama. Yang kedua, sering sekali saya mendengarkan seandainya dalam hal pakaian, terutama pakai celana cingkrang, kemudian sok pakai koko, kemudian pakai gamis dan sebagainya, ataupun juga itu kadang-kadang kok orang Mesir saja itu yang Islamnya ini pakainya biasa-biasa saja, itu ulama kiai aja pakaiannya dari kok itu sepeda misalkan. Misalkan sekedar bacaan Al-Fatihahnya aja nggak bener kok pakaian seperti itu. Sok menyakitkan itu bagaimana untuk mengantisipasi. Yang ketiga, saya masih menyambung pertanyaan dari Mbak Roes tentang kemis. Ada seseorang yang mimpi ditemui roh ataupun arwah si fulan yang meninggal. Nah, pertanyaan saya, di dalam kubur kan ada malaikat penjaga kubur. Kenapa kok ini masih gentayangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ilustrasi pikiran Anda. Tadi gentayangan tadi itu sudah terjawab tadinya. Kalau gentayangan ya betul. Ini ruhnya bisa gentayangan, ini mungkar dan nakir ini kemana gitu kan? Itu aja logikanya cara berpikir. Masa bisa lepas kayak gitu? Kalau di lapas ada yang lepas ya mungkin saja gitu ya. Dikelabui penjaga macam-macam. Kalau dikubur itu bagaimana kalau dikubur mau lepas kayak begitu? Nah itu logika cara berpikirnya kayak gitu Pak. Gak mungkin. Ya. Gak mungkin seperti itu. Yang pertama tadi masalah sholatnya tadi kenapa? Tadi ya bukan pertama sudah. Yang kedua tadi pakaiannya. Nah nanti gak usah singgung-singgung orang, nanya-nanya aja. Pakaian itu nanti disesuaikan dengan keadaan dan tempat masing-masing. Itu baru pas. Orang mau sholat, ya jangan pakai kaos bola. Iya nah? Ya yang wajar aja lah. Kalau nggak kemeja mungkin dia punya kaos yang pas gitu untuk sholat, pakai itu. Yang wajar gitu loh. Lihat tempatnya. Nanti mau pergi kantor pakai apa? Pakaian kantor gitu. Jangan malah ke kantor bukan seragamnya itu dia pakai koko, pakai sarung lengkap gitu. Ini ada acara apa Pak? Kalau nggak ada kan nggak nyambung jadinya. Mau volley pakai apa coba? Ya kaosan. Mau sepedaan pakai apa coba? Ya kaos. Nggak mungkin pakai sarung terus pakai batik kayak gini terus pakai ini. Pak mau kemana? Itu kan sudah nggak cocok tempatnya. Mau masuk pergi ke pasar juga gimana? Pakai apa? Ya bebas. Tapi kan yang wajar-wajar saja kan pakaiannya kan? Gitu. Mau pergi jagung pakai apa bagusnya? Batik. Nah itu. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu orang yang punya sifat hikmah. Hikmah itu dia lakukan suatu tepat, caranya tepat, waktunya tepat. Ya, jadi nggak sembarangan tempatinnya gitu loh. Saatnya pakai ini ya pakai ini. Ya, kecuali kalau dia punya satu baju gitu loh. Mungkin bajunya cuma ini, saya seminggu pakai gitu ya. Mungkin zuhud sekali gitu kan. Beda. Biji bener tak? Hah? Tak biji. Gitu. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, berikutnya lagi. Pak Sulain ayo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang bermain ke temannya, ke berkunjung. Terus dipakai mobilnya itu saat atret itu kena potnya tadi, kena potnya itu pecah, cuman retak itu. Terus temannya itu mau ganti tapi tidak mau ngasih tahu identitas yang mengganti. Itu gimana? Itu yang pertama. Yang punya itu tadi itu ridho atau tidak pecah? Potnya itu pecah benda sama jul dikit, tapi kan sudah kelihatan. Terus beliaunya itu mau mengganti itu tapi tidak memberitahukan pada yang. Iya, tergantung yang punya tadi itu. Lagi nyari-nyari orang nggak yang pecahin itu potnya tadi atau retakin potnya? Ya, tidak tahu yang punya. Nggak tahu. Tidak tahu. Tapi temannya itu mau ganti tapi nggak mau kasih identitas yang bisa siapa itu. Nggak akan kasih tahu identitas. Cuman maketkan kalau ini. Iya, teh. Pertama, yang kedua. Seseorang mau sholat ke masjid, kebetulan jalannya itu sempit, mobil itu dimasukkan ke rumah warga, kebetulan sepi orangnya itu nggak ada. Nah di situ ada bunya itu mau masuk sampai keluar, bu yang masuk itu retak, jadi nggak bilang terus dia pulang. Itu solusinya gimana ya? Apa yang retak tadi? Jembatan jalan, gorong-gorongnya retak. Terus? Nggak ada langsung pulang. Itu gimana? Sudah masuk nggak minta izin, rusakin lagi gitu. Yang kedua kan, iya kan? Iya kan masuknya kan minta izin lah. Karena kosong. Ya karena kosong kan.
Tapi itu kan punya orang, halaman orang. Baik. Kalau yang pertama tadi juga sama, retakin tapi orang nggak tahu. Enggak, tapi dia mau ganti, tapi nggak mau ngomong-ngomong gitu kan? Baik. Ini tergantung dua-duanya ridhonya dari orang yang punya barang atau tidak. Kuncinya cuma di situ. Kalau dia suruh ganti, dua-duanya harus ganti. Masalah sengaja tidak sengaja itu urusan cuma dimaafkan saja dari sisi dosa. Dimaafkan berarti karena tidak sengaja. Tapi dari sisi suruh ganti, kalau yang punya menyuruh ganti berarti harus apa? Ganti. Dua-duanya sama itu. Ya. Misalnya saya pinjamin motor. Saya pinjamkan motor gitu. Terus nggak sengaja spionnya patah gitu loh. Ya nggak sengaja, nggak mungkin dia tabrakin motor gitu spionnya patah kan, nggak mungkin. Kalau si pemilik bilang, Pak ganti ya Pak, berarti ganti atau tidak? Ganti. Urusan itu tidak sengaja, urusan lain. Urusan barang itu milik orang, urusan dosa itu nanti dengan Allah itu. Urusan manusianya diselesaikan. Nih, mau sengaja, tidak sengaja, pokoknya kalau sudah urusakin barang, pokoknya diselesaikan itu. Nah, ini tentang masalah tadi, diam-diam. Nah, ini tergantung si pemilik itu cari atau enggak. Kalau nuntut, ini siapa yang ini, kok enggak jujur, enggak ngaku gitu ya. Ya harus dia jujur ketika itu, enggak boleh diam-diam. Ya, kecuali kalau memang tidak dicari masalah apa-apa, terus sudah dianggap bebas, ya sudah kembalikan saja, terserah yang tadi rusakin barang. Tapi dua-duanya sama-sama apa? Ganti rugi kalau dituntut. Masalah tidak sengaja atau sengaja itu urusan lain. Baik, sini cukup ya. Nah, satu lagi Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan tasabuh tadi, Ji. Ya. Ulang tahun anak-anak. Ulang tahun anak dengan anak itu termasuk satu. Saya kandungnya itu masuk satu dari larangan. Ya baiknya tidak dipenuhi saja Mbah untuk doakan ataupun dihadiri. Kalau cuma sekedar doa ya silakan aja doakan untuk panjang umur, silakan gitu ya. Secara umum kan doa itu doa baik. Tapi kalau sudah merayakan itu tidak perlu. Tidak perlu. Ya biar orang-orang tahu, nggak usah datangin lagi. Masalah makanannya beda lagi, Ji. Masalah makanan kalau dikasih beda lagi. Asalnya halal itu. Asalnya hukum makanan. Tapi kalau untuk acara ada penolakan lebih baik. Sekarang berikutnya dari Zoom bisa tanya langsung, monggo. Pak Rizanis dulu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat dan jaga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, Ana mau nanya terkait dengan masjid yang misal imamnya itu masjid isbal ya. Ya. Itu hukumnya apa? Sholatnya sah dan sholat jamaah juga sah. Oh, ya, oke. Jadi dan lebih baik mana kita misalkan sholat di masjid yang dekat rumah tapi belum pernah sekali, atau kita cari masjid yang sunnah juga. Cari masjid yang terdekat saja. Nggak terlalu ekstrim banget kayak gitu, Pak. Cuma masalah pakaian saja kita nilai orang nggak boleh sholat di belakangnya. Nggak perlu seperti itu. Urusan dia pakaiannya keliru tadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kesahan sholat dirinya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kesahan jamaah. Jadi sholatnya tetap sah. Ya, walaupun di masjid itu masih jika berjamaah itu nggak masalah ya, Pak. Itu tetap
Pokoknya sholat di masjid terdekat lebih bagus, Pak. Bergaul dengan masyarakat sekitar gitu loh. Tidak terlalu eksklusif. Ya. Terus Ustaz ada berikut lagi pertanyaan. Kalau Anda hukumnya misalkan kita jadi pengurus di masjid yang masih mengundang ustaz-ustaz yang mungkin tidak mengajarkan secara sunnah, itu tanggung jawabnya apakah keseluruhan orang pengurus itu atau hanya ketua DPR-nya aja? Tergantung Pak, dia ngisi apa ustadznya tadi. Kalau dia memang spesialisnya ngajar Quran, ya nggak apa-apa, asalkan tidak ngajar pelajaran yang lain gitu loh. Dia ngajar Quran, ngajar cara baca, ngajar tahsin, ngajar tajwid, atau ngajar bahasa Arab gitu. Tergantung. Jadi untuk jadi pengurus nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau ada yang komentar ya wajar-wajar aja. Manusia itu mau kita buat baik ya dikomentari, buat jelek juga dikomentari. Ya. Sebenarnya bahasa pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Selvi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tuh punya ini apa ya namanya penyakit apa? Bukan penyakit juga, tapi kalau sholat selalu keluar angin, Ustaz. Ya. Tapi nggak kerasa, maksudnya itu dia keluar sendirinya gitu, nggak kayak yang normalnya gitu, Ustaz. Itu sholatnya gimana, Ustaz? Terutama sholat sunnah sih. Kalau sholat sunnah kayak duha atau sholat malam itu boleh 4 rakaat Ustaz langsung. Boleh. 4 langsung. Jadi boleh. Setiap salam wudhu terus ya, Ustaz? Sebentar. Itu hadas daimul hadas apa bukan itu? Hadas terus menerus apa bukan, Bu? Bukan kayak hadas yang normal. Kan kalau normal tuh ada bunyinya gitu, Ustaz ya. Kalau ini enggak, dia dikit sekali tapi terasa ada yang lewat gitu, Ustaz. Rasanya itu yang kalau itu dipastikan dulu itu keluar angin atau tidak, dipastikan yang pertama. Kedua, kalau itu cuma was-was saja tidak usah diikuti. Tapi kalau itu akhirnya yakin itu keluar angin terus, berarti nanti jadi daimul hadas. Daimul hadas, orang yang hadas terus menerus. Tiga yang dia lakukan ya. 1, membersihkan kemaluan. 2, wudhu setiap kali waktu sholat. Yang ketiga, mualah, tidak ada jeda antara wudhu dengan sholat, langsung mengerjakan sholat. Kalau sholat sunnah boleh dengan 1 kali wudhu untuk sholat wajib, terus lakukan sholat sunnah setelah itu tanpa wudhu lagi, nggak masalah. Oh, bisa gitu, Ustaz? Iya. Kalau mau ngaji itu, Ustaz, kan saya biasanya kalau habis sholat tuh mau ngaji wudhu lagi, nanti sholat nyambung sholat isya wudhu lagi gitu, Ustaz. Untuk ngaji, syarat yang ada ketika menyentuh mushaf Al-Quran, maka menyentuh yang murni bahasa Arab Al-Qurannya harus dengan wudhu. Ya, harus dengan wudhu. Untuk baca Al-Quran ya? Iya, habis sholat langsung baca Al-Quran, wudhu lagi apa enggak? Keluar hadas enggak? Pasti keluar yang dikit itu, Ustaz. Terasa lewat aja, tapi bukan was-was, terasa yang lewat aja gitu. Kalau itu dianggap daimul hadas, ya bisa lanjut baca Quran. Mungkin solusinya Al-Qurannya diganti dengan Al-Quran terjemahan saja, karena Al-Quran terjemahan tidak disyaratkan mesti berwudu. Kalau sholat kita ngambil wudhu di rumah, berangkat kajian dan Ustaz sholat tahiyatul masjid tuh wudhu lagi nggak Ustaz di masjidnya, tapi udah wudhu di rumah. Sholat tahiyatul masjid ya? Tapi udah wudhu di rumah gitu. Masih daimul hadas tadi ya? Masih tahiyatul masjid ke masjid berapa menit tuh? Iya, kadang ngobrol dulu sih. Nah, kalau tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat, wudhunya diulang, Bu. Boleh ada jeda jika ada kaitannya dengan maslahat sholat. Misalnya menunggu untuk iqomah, itu kaitannya dengan maslahat sholat. Lagi di masjid, daimul hadas, tapi dia menunggu untuk sholat, itu masih kaitan dengan sholat. Kalau tidak ada kaitan dengan sholat, ngobrol, nah nggak bisa gitu, Bu.
Terus yang kedua Ustaz, ini kalau ngambil wudhu boleh sambil jawab aja nggak Ustaz atau zikir? Selama masih tertib itu urutannya tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya. Satu lagi Ustaz, boleh nanti dulu time. Ya. Ini masalah ini. Jadi suami saya ngontrak rumah. Ya. Rumah itu dikontrakin sama orang kafir gitu kan. Dia kontrak sama orang kafir. Ya. Gitu. Tapi ternyata kontrakan itu bukan punya orang kafir itu. Ya. Dia kontrak juga gitu Ustaz. Yang pertama, terus yang kedua di kontrakan itu kan ada pohon mangga gede. Nah kalau panen itu tuh nggak diambilin, cuman mau dimakan tuh saya takut gitu. Soalnya bisa karungan gitu Ustaz. Diambil sama suami saya, tapi saya nggak mau makan. Takut, karena kan belum izin sama yang punya aslinya gitu Ustaz, gimana? Tergantung ini ya, transaksi kontraknya itu satu rumah dengan pekarangan dan pohon. Kalau pohon masuk di situ ya berarti boleh dimanfaatin. Kan namanya kontrak itu kan memanfaatkan jasa. Oh boleh Ustaz berarti ya? Ya kalau dia bilang pakai semua ya boleh. Oh iya, soalnya waktu pernah saya tolak, suami saya jadi takut ngasih saya lagi gitu. Enggak. Terus yang pertama tadi ini ngontrak dari orang juga yang ngontrak ke orang lain, berarti harus seizin yang punya yang pertama. Iya, harus. Tadinya saya bilang gitu, cuman kata dia nggak bakal disampaikan. Kalau dari yang pertama tidak ada masalah, ini ngontrakin terus ngontrakin lagi ke yang lainnya, berarti tidak ada masalah. Iya, tapi kita kan nggak tahu Ustaz. Soalnya mau negornya juga nggak enak kan pasti. Nah, nanti tanya aja kepastiannya. Kalau tidak ada problem, intinya kalau ada problem saja Bu. Kalau tidak ada problem ya sah-sah saja untuk sewa tadi. Oh iya. Boleh lagi nggak sih Ustaz nanya? Ya, terakhir Bu. Kalau dalam sholat baca hafalan Quran Ustaz. Tapi hafalan itu masih yang sedikit-sedikit, yang masih 40 ayat. Ya, terus? Gitu. Tapi belum hafal banget. Boleh nggak setengah dulu Ustaz? Standarnya masih boleh. Yang penting Al-Fatihah kan kalau dalam sholat rukunnya. Kalau surat selain itu semampunya saja boleh. Oh boleh. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu Tika. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebetulnya kalau dalam sholat itu ada melakukan gerakan-gerakan seperti membetulkan mukena misalnya gitu Ustaz, itu masih diperbolehkan ya Ustaz? Kalau kaitannya dengan nutup aurat jadi wajib. Kalau kaitannya dengan penyempurna sholat jadi sunnah. Kalau kaitannya di situ tidak ada kaitan apa-apa, cuma gerak-gerakin saja, minimal makruh. Oh, baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Kalau pernah lihat postingan dari rumah itu Ustaz untuk duduk istirosi dan duduk tawarruk. Jadi kalau sholatnya yang 2 rakaat seperti sholat subuh, saat atahiyat akhirnya tetap tawarruk kan ya Ustaz? Iya. Kaidahnya diingat aja, selama itu tahiyat akhir tawarruk, kaki keluar, tidak tahiyat akhir duduknya iftirash. Mudah banget tuh pahami kaidah mazhab Syafi'i itu. Jadi normalnya, duduk normalnya adalah iftirash. Kalau sudah rakaat terakhir duduknya tawarruk, kaki keluar. Oh, na'am Ustaz. Baik Ustaz, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa yakum, Allah barik fik. Baik, demikian kita bahas pagi ini, mudah-mudahan manfaat dan ketemu lagi minggu depan dalam pembahasan khusyuk dalam sholat dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Setelah ini jangan lupa salat syuruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.